Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang program semester, ya. Jadi di sini ada namanya evaluasi bulanan. Saya ringkas dari target kurikulum PPG daerah, khususnya untuk SMP. Saya ambil contoh di sini SMP di tahun pertama, ya. Ini bukan kelas, tapi tahun pertama. Tahun pertama. Jadi ini adalah buku evaluasi bulanan yang bagusnya dibagikan ke setiap anak, ya. Maka di sini ada nama, kemudian dia kelas. Kelasnya boleh kelas dari sekolahnya atau kelas di kelas di pengajiannya. Oke, lanjut. Prosum, apa sih itu prosum? Jadi prosum itu kayak kita merangkum dari kurikulum, kemudian kita ringkas supaya per bulannya itu berapa sih targetnya, apa sih yang harus diajarkan, ya, seperti itu. Jadi contohnya ini saya akan mengambil sekali lagi di sini SMP tahun pertama, hanya sebagai contoh supaya difahami. Kalau sesuai dengan target dari kurikulum PPG daerah, maka ada 8 target. Yang pertama tadarus dan tajwid, 2 bacaan sholat, 3 akhlak, 4 doa harian, 5 surah pendek dan ayat pilihan, 6 makna Al-Quran, 7 makna Al-Hadis, dan terakhir materi ekstra. Nah, di sini targetnya, kemudian ini rincian materinya apa saja, ya. Seperti itu, ini rincian materinya apa saja. Kemudian, apa sih tujuan prosem ini? Tujuannya supaya saat 1 bulan kita tahu targetnya yang mana saja, sampai mana saja. Sehingga saat kita melaksanakan PKBM atau kegiatan belajar mengajar, kita bisa tahu, oh iya, nanti dalam setahun ini akan cukup waktu untuk melaksanakan atau untuk mencapai target dari kurikulum PPG, ya. Contoh, saya akan menjelaskan satu persatu targetnya. For example, yang ini adalah tadarus tajwid, tadarus dan tajwid. Di sini dijelaskan bahwa akan fasih dan lancar baca Al-Quran 30 juz. Berarti ini ada satu materi, yaitu membaca Al-Quran sebanyak 30 juz. Sekarang coba kita ingat-ingat, satu Al-Quran berarti ada berapa juz? 30 juz. Nah, 30 juz ini kita mau bagi ke setiap bulannya. Setiap bulan mereka harus membaca berapa surah, berapa halaman, berapa lembar. Itu yang mau kita bagi, ya. Tujuan prosem seperti itu. Jadi kita hitung dulu, oh 1 juz kurang lebih 10 lembar atau 20 halaman. Berarti kalau satu Al-Quran tinggal dikali 30, 10 lembar dikali 30 ada 300 lembar, ya. Kemudian kita cek lagi satu semester itu 6 bulan, setengah tahunnya. Berarti kita bagi 2 aja yang ini, ya. 300 dibagi 2 berarti 150 lembar ini harus dibaca selama 6 bulan, ya. 150 lembar harus dibaca selama 6 bulan, atau diringkas menjadi 15 juz itu sudah harus hatam dalam waktu 6 bulan. Ya, harus bisa, ya. Itu gampang sekali, bahkan sebulan aja sudah cukup. Cuman karena kita mengajarkan banyak siswa, maka ini tercapainya memang berangsur-angsur, nggak langsung. Kemudian 6 bulan itu 150 lembar. Kita bagi 6 supaya tahu tiap bulannya berapa. Nah, kita bagi 6, hasilnya 25 lembar atau 2 juz setengah. Ini 2 juz setengah harus hatam dalam waktu 1 bulan. Maka kita bagi lagi, ya. Kita bagi lagi 25 lembar ini dibagi dalam 1 bulan, maaf. 25 lembar ini dibagi menjadi 4 karena 1 bulan itu ada 4 minggu. Maka 1 minggu itu
targetnya mereka harus selesai membaca fasih Al-Quran serta tajwidnya, yaitu 6 lembar seperempat, ya 6 lembar seperempat itu harus selesai membaca Al-Quran. Berarti ini adalah target dari tadarus dan tajwid, yaitu 6 lembar setengah setiap minggunya. Ini bisa dilaksanakan dengan cara mereka membaca mandiri di rumah, kemudian untuk saat pengajian cuma pengetesan, atau seperti apa mekanismenya itu bisa diatur. Intinya dalam 1 minggu mereka sudah harus membaca 6 lembar seperempat, membaca Al-Quran 6 lembar seperempat. Sampai sini paham ya? Oke, nanti per bulannya, jadi dalam 1 tahun 12 bulan, bulan pertama sampai bulan ke-12 itu ada rinciannya di bawah. Saya bisa menjelaskan, cuman saya hanya akan jelaskan sedikit-sedikit yang sekiranya umum dan bisa selanjutnya bisa langsung dipraktekkan oleh MT-nya, ya. Selanjutnya bacaan sholat. Target bacaan sholat dalam target SMP tahun pertama itu ada 4: iftitah, i'tidal, ruku dan sujud, dan doa di antara duduk di antara 2 sujud. Ini bukan cuma bacaan tapi praktek, ya. Jadi kalau kita hitung ada 4 materi. Kalau kita bagi 2, karena 4 materi ini harus selesai dalam 1 tahun. Kalau kita bagi 2, berarti 1 semester 6 bulan, itu berarti cukup menyelesaikan 2 materi. Berarti kalau disimpulkan 1 bulan tinggal dibagi 3, dibagi 6, maaf, dibagi 6, 2 materi dibagi 6, berarti 1 bulan cuma bisa cukup menyelesaikan sepertiga materi saja. Atau lebih mudahnya 1 materi, contohnya ini doa iftitah, itu harus lancar fasih, praktiknya pun sudah bagus, dilatih selama 3 bulan. Ya, sudah selesai 3 bulan doa iftitah, lanjut bulan keempat berarti bacaan i'tidal dan bacaan dan prakteknya. Nah, itu dilatih selama 3 bulan. Itu banyak waktunya ya, bisa dilaksanakan. Selanjutnya akhlak. Akhlak untuk SMP tahun pertama ada 2, yaitu takdim kepada kedua orang tua dan takdim kepada kepada orang yang lebih tua dan sayang kepada yang lebih muda. Berarti ada 2 materi. Saya nggak perlu menjelaskan ini saya dapat dari mana. Saya lebih supaya lebih paham, lebih mudah memahami, maka dalam 1 materi ini, contohnya takdim kepada kedua orang tua, diajarkan secara berangsur-angsur dan kontinu, baik itu cuma berupa materi ucapan maupun praktek selama 6 bulan, ya. Yang pertama ini selama 6 bulan dan yang kedua selama 6 bulan, maka sudah cukup selama 1 tahun, ya. Seperti itu. Lanjut doa harian. Doa hariannya ada 8, di 8 materi. Kalau kita setengah tahun atau 1 semester berarti berapa materi? Tinggal dibagi 2, karena setengah tahun ya, berarti ada 4 materi. Maka kesimpulan akhirnya 1 materi dikuasai selama 1,5 bulan. 1 materi yang ini doa sebelum dan sesudah wudhu. Bacaan maupun prakteknya itu diajarkan secara angsur dan terus-menerus selama 1,5 bulan. Ini menyesuaikan dengan jadwal yang dibuat, ya. Selanjutnya surah pendek dan ayat pilihan. Ini ada 6 surah. Berarti kalau kita mau kasih ke 12 bulan, kita mau bagi-bagi berapa? Nah, berarti 1 materi harus dikuasai selama 2 bulan. Anas, harus 2 bulan, harus lancar tajwid, panjang pendeknya sudah benar. Oke, selanjutnya makna
Al-Quran, juz 29 sampai juz 30. Berarti ada 2 juz ya, juz 29 dan juz 30. Seperti kita ketahui bersama ya, secara umum satu juz berarti ada 10 lembar atau 20 halaman ya. 10 lembar timbal balik. Kalau kita bagi ke 12 bulan, berarti satu semester atau 6 bulan itu satu juz aja. 10 lembar itu harus hatam makna keterangan. Berarti satu bulan kita bagi 6, 10 lembar, ada 2 lembar. Ini sudah lebih dari target ya. 2 lembar tiap bulan atau 4 halaman makna keterangan harus hatam. Kalau 1 minggu berarti targetnya 1 halaman ya. 1 minggu harus hatam 1 halaman makna keterangan Al-Quran. Kalau sudah bisa menjalankan 1 minggu 1 halaman, maka itu akan mempermudah untuk mencapai target kurikulum dari PPG daerah ya. Selanjutnya makna al-hadis. Makna al-hadis Kitabus Shalah. Kitabus Shalah ada berapa halaman? 151 halaman. Kita bagi 2 supaya kita tahu per semesternya berapa halaman targetnya. Kalau dibagi 2 berarti 75,5 halaman. 1 bulan berarti 12,5 halaman. Kalau mau ditarget per minggu bisa. Ini ada per minggu berapa? 3,5 halaman. Maka target SMP tahun pertama cukup menghatamkan 3,5 halaman per minggunya. Terakhir materi ekstra atau toharoh ya. Ini ada 4 halaman aja. Jadi kalau diajarkan gampang, ada 1 semester atau 6 bulannya 2 halaman, 1 bulan cuma 1/3 halaman, maka 1 materi itu cuma 3 bulan diajarkan. Diajarkannya secara terus menerus, kontinu, berangsur-angsur. Boleh 1 bulan cuma sedikit, nggak apa-apa. Yang penting 3 bulan 1 materi itu bisa terlaksana ya, seperti itu. Lanjut, ya ini adalah bulan pertama. Jadi ini adalah target pokoknya ada 8. Kemudian contohnya ini adalah rinciannya yang mana mau diajarkan. Faci dan lanjut Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran dari lembar pertama sampai 25. Ini lembar ya, berarti timbal balik. Ini harus dibaca selama 1 bulan, entah mandiri ataupun tidak mandiri. Terserah mau disimak sama gurunya atau mau mandiri di rumah. Mau dikasih PR sampai targetnya lembar ke-25 itu harus dibaca. Kemudian doa iftitah 1/3 aja, nggak perlu semuanya. 1/3 dari doa iftitah dihafalin dalam bulan pertama. Kemudian tata krama orang tua, hormat kepada kedua orang tua, poin 1 sampai 5 diajarkan berulang-ulang. Boleh menggunakan metode role playing atau maksudnya bermain peran. Mau baliknya jadi orang tua, kemudian gimana sih kamu ketika mau berangkat mengaji, contohnya kayak gitu ya. Ya salin, praktek salin supaya lebih mengena atau lebih lebih tersimpan di otak anak. Itu diajarkan selama 1 bulan, poin pertama dan kelima. Nggak cuma ucapan tapi praktek, atau pas datang ditanya siapa yang salim sama orang tuanya tadi sebelum ngaji, itu juga termasuk mengingatkan tentang bagaimana akhlak, tentang tata krama hormat kepada kedua orang tua. Selanjutnya doa harian, yaitu yang dimaksud doa sebelum dan sesudah wudhu. Ini 2/3 aja, nggak usah semua. Misalnya setengah dulu, doa sebelum wudhu dulu, atau doa sesudah wudhu dulu. Ntar bulan selanjutnya akan disempurnakan. Selanjutnya surah An-Nas. Surat An-Nas 1/2 aja, setengahnya aja.
Kalau ada 4 ayat, maka 2 ayat aja. Kalau ada 6 ayat, berarti 3 ayat aja. Contohnya kayak gitu ya. Al-Quran juz 29. Makna, keterangan, dan maknanya harus hatam dari halaman 1 sampai halaman 4 juz 29 ya. Juz 29. Dan makna al-hadis berarti kitabus shalah halaman 1 sampai 12 setengah. Ya. Halaman 1 sampai 12 setengah ini adalah makna al-hadis. Kemudian materi ekstra itu memahami masalah suci dan najis di halaman 39 aja. Itu diajarkan secara terus-menerus, praktek boleh atau misalnya contoh mensucikan. Itu semuanya hal-hal yang berkaitan dengan materi ekstra boleh dilaksanakan di KBM-nya, kegiatan belajar mengajarnya. Tidak harus sesuai dengan buku terus, tidak, bisa ditambahi dengan praktek, kemudian peran, bermain peran dan sebagainya ya. Kalau bulan kedua berarti lanjutan dari bulan pertama. Tadi bulan pertama 1 sampai 25, maka di bulan kedua membaca Al-Qur'an lembar ke-26 sampai 50. Lanjut berarti doa iftitah dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ini sudah lanjutan. Jadi tinggal dilaksanakan saja. Ini sudah jadi. Kemudian nanti setelah semuanya dilaksanakan, di sini ada penilaian. Di sini ada rubrik. Kalau sangat baik kasih 85, 81. Dikasih nilai di sini semua. Kemudian ditanda tangani oleh guru. Kalau misalnya di bawah, misalnya cukup dapat 5, 65, diulangin di bulan selanjutnya. Jangan sampai ada anak-anak yang dapat nilai cukup. Ini cukup sama kurang, tidak bisa. Harus diulangi, harus remedial. Ya, semoga paham. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat jadwal. Maka yang ini dulu difahami, program atau evaluasi bulanan dari setiap kelasnya ya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.